Ibu semuanya, Shalom. sehat-sehat semuanya, salam sejahtera untuk kita. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati kita untuk Tuhan. Untuk ibadah kita yang hanya 1 jam ini, tapi kita bisa fokus untuk Tuhan. Baik, mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan atas hidup kami. Hingga pada siang hari ini, Engkau tibakan kami di tempat ini Tuhan. Di Gereja Mount Hermon dan di Ratu Plaza ini Tuhan. Tuhan, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami saat ibadah kami Tuhan. Biarpun waktu yang hanya singkat untuk menaikkan pujian padamu Tuhan, kami tetap mau meninggikan dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Harapan kami Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau ada di setiap pujian kami Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Satukan hati kami. Beri kami damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Untuk semua yang hadir pada siang hari ini, juga kami yang melayani Engkau pada siang ini. Izinkan kami melayani-Mu yang lebih lagi Tuhan. Mampukan kami untuk datang bersama hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau mau izinkan saudara-saudara kami yang masih ada di jalan. Kau pimpin mereka, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Siapapun mereka, Kau beri kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mulai ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita. Haleluya. Amin. Sehat semua Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Joy sudah hadir. Mari kita mulai ibadah kita, kita naikkan pujian kita untuk kita selalu menyembah, memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus saja. Hanya nama Tuhan saja yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang baik yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Yang sempurna Telah terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak untuk memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang dekat. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagi pujian ini. Kasih yang sempurna Telah terima dari-Mu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. pulihkan aku. Amin Tuhan. Kau pulihkan Memanggil, sama-sama kita katakan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari.
mencariku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Selalu ada hatiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagi pujian itu untuk Tuhan. Kau beri yang ku pinta Amin Tuhan. saat ku Janji-Mu selalu indah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat kami mengetuk pintu, Kau bukakan untuk kami Tuhan. Kau berikan tempat untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang kekal. Takkan Kau biarkan. Amin Tuhan Yesus. Tidak akan Kau biarkan kami melangkah sendiri Tuhan. Kau selalu ada Tuhan di setiap langkah kami. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita naikkan lagi pujian ini. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kami percaya Ketuk pintu Kau memberi yang terbaik untuk kami Tuhan. sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Terus berharap hanya pada Tuhan. Si Yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Ku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan-Ku untuk dapat memanggil-Mu. sama-sama kita naikkan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku,
dengar kami Tuhan. Anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah kami hanya menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hariku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang kekal untuk kami Tuhan. Engkau yang berjanji akan selalu menyertai kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Angkat kami menjadi anak-Mu yang mau setia Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar kami terus setia meninggikan Engkau Tuhan. Melimpah bagiku selalu di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Ya Tuhan, setiap anugerah-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu dan perkenanan-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Biarlah kami berkenan Tuhan dan selalu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sukacita terus untuk kita. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau meninggikan Tuhan di siang hari ini dengan semangat. Kita tidak melihat seberapa banyak kita yang hadir, tapi kita melihat saat ini Tuhan ada beserta kita. Ada, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdiri. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Kita hidup dalam persatuan. Oh. Dengan semangat Bapak Ibu. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa
mandi kepala harus, yang kejam hutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diperintahkan Tuhan, agar benar-benar dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bakurapan sama-sama. Bakurapan di kepala harus, yang kejam dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkah dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya. oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Tetap sukacita ya. Kita tidak melihat seberapa banyak kita yang hadir. Sekali lagi kita naikkan ada satu pujian Gita Sorga. Mari Bapak Ibu kita tetap bergoyang. Lagu ini kita sukacita untuk kita di siang hari. Biarpun di luar sana panas, di dalam harus lebih semangat. Kita memuji-muji. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta, mengakukan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta, bermajukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta, memalukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Yang sebentar lagi kita nanti-nanti. Saatnya Tuhan akan datang. Kita tidak tahu, tapi yang pasti
kita terus berpegang dan percaya menunggu kehadiran Tuhan. Tetap setia. Amin. Amin. Sebelum kita menerima firman Tuhan dari Bapak Pendeta Joyman, mari kita naikkan satu pujian. Bapak Ibu boleh saya persilakan untuk duduk kembali. Kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman siang hari ini. Hanya dengan kuasa dan kuat-Mu saja Tuhan, kami datang dan mujizat-Mu yang terjadi dalam hidup Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Kita akan menerima firman Tuhan siang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Kau percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami
Kami sangat bersyukur Engkau baik bagi kami, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam komunitas gereja kami, dimanapun kami berada, bahkan bagi bangsa kami Indonesia, Engkau terus baik memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati semua karunia dan anugerah-Mu di bawah kolong langit ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan sebagai tanda syukur kami menyembah-Mu dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami, biarlah kami dapat terus memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Semua sukacita, amin. Sehat, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukan kita kembali berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan sebagai kekayaan rohani kita di dalam mengiring Tuhan. Hari ini saya memberikan satu judul firman Tuhan, Kingdom Investment atau investasi kerajaan Allah. Saya ambil dari Lukas pasal yang ke-20, ayat yang ke-20, kita akan baca sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di kampus kami ada satu mahasiswa pernah melakukan penelitian terhadap kenapa banyak orang yang tidak mau ke gereja. Dan ternyata Bapak Ibu, dalam penemuan salah satu mahasiswa kami, salah satu alasan kenapa banyak orang tidak mau ke gereja atau beberapa orang tidak mau ke gereja adalah karena dia merasa persembahannya tidak cukup untuk membantu gereja. Sehingga dia malu, dia sungkan untuk datang ke gereja karena dia bandingkan dirinya dengan orang lain yang kemudian memberikan persembahan yang sangat besar dan dia sendiri kadang-kadang sama sekali tidak punya uang untuk diberikan sebagai persembahan dan dengan alasan itu dia memutuskan untuk tidak mau ke gereja. Saudara-saudara, itu salah satu penemuan dari mahasiswa kami. Nah nanti saya akan kemudian menarik poin kenapa ini terjadi kepada konteks yang akan kita bahas pada hari ini, saudara. Ayat yang ke-20 berkata, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Perhatikan Bapak Ibu, para ahli Taurat berusaha menjatuhkan Yesus dengan mengirimkan utusan yang seolah-olah jujur, yang seolah-olah murni, yang seolah-olah tulus mengikut Yesus. Dan nanti kita akan mengetahui ya bahwa ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang merencanakan kejahatan dengan cara bersikap seolah-olah tulus, seolah-olah jujur di hadapan Yesus itu tidak mempan, saudara. Karena Yesus tahu apa isi hati manusia. Jadi nanti kita lihat bagaimana itu tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Nah, saudara, saya kemudian menarik ini kepada kita hari ini. Banyak orang juga datang kepada Tuhan seolah-olah jujur. Ya, seolah-olah jujur karena kita berpikir Tuhan dapat dimanipulasi, Tuhan dapat disogok sama seperti pejabat negeri kita. Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu, dan pada akhirnya nanti kita akan menemukan hal tersebut tidak mempan kepada Yesus. Ayat yang ke-21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Bagaimana orang-orang ini berpura-pura jujur dengan cara memuji Yesus. Mereka puji Yesus, mereka bilang kepada Yesus, Guru, kami tahu bahwa engkau perkataanmu benar, bahwa engkau tidak mencari muka, bahwa engkau mengajar jalan Allah.
Saudara, ini kasih Tuhan itu sering menjadi trik, ya, itu sering menjadi trik di dalam menipu orang, yaitu kita berikan pujian kepadanya, dan itu yang digunakan oleh ular di Taman Eden. Ketika dia berkata kepada Hawa, kamu sudah cantik, tapi kamu bisa lebih cantik dari itu dengan cara makan buah itu. Jadi pujian itu seringkali digunakan oleh iblis untuk membohongi manusia, menyeret mereka kepada dosa. Dan ironisnya kita juga sering memakai trik itu. Dan ironisnya kita sering tertipu oleh trik itu. Ketika orang memuji kita, kita berpikir bahwa mereka jujur dan tulus kepada kita. Itu yang terjadi di sini. Ayat yang ke-22, pada akhirnya mereka mengajukan pertanyaan, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini kemudian berasal dari sekelompok orang yang pada waktu itu disebut sebagai kelompok orang Herodian. Herodian. Jadi mata-mata yang disuruh untuk memanipulasi Yesus adalah orang-orang dari kelompok Herodian. Menariknya saudara, orang-orang dari kelompok Herodian pada waktu pemerintahan Romawi, mereka tidak diwajibkan membayar pajak. Karena mereka masuk kelompok golongan Herodes, dan Herodes punya kesepakatan kepada pemerintahan Romawi bahwa semua anak buah yang bekerja kepada Herodes itu tidak dikenakan pajak. Tapi menarik sekali, orang yang tidak diwajibkan membayar pajak mengajukan pertanyaan tentang pajak. Berarti yang berbohong di sini sebenarnya siapa? Mereka sedang berbohong di sini. Mereka tidak bayar pajak, tapi seolah-olah berbayar pajak, makanya tanya-tanya tentang pajak. Jadi dari sini ketahuan mereka sudah bohong. Ya, mereka bertanya apakah kami boleh membayar pajak. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka. Jadi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik karena Yesus tahu hati orang. Kenapa mereka licik? Karena begini saudara, kalau Yesus berkata, oke, kita harus bayar pajak kepada kaisar, maka orang Yahudi akan mencela Yesus. Mereka akan bilang, berarti kamu setuju ya pada penjajahan. Berarti kamu setuju ya kepada penindasan. Berarti kamu setuju ya kepada kolonialisme. Ya, penjajahan. Berarti kamu setuju dengan itu. Kalau Yesus berkata kita harus bayar pajak secara lantang, maka orang Yahudi akan mencela dia. Tapi kalau dia berkata, jangan, tidak usah bayar pajak. Kita orang Yahudi nggak wajib bayar pajak. Maka seketika itu dia akan ditangkap oleh tentara Romawi. Karena orang Romawi akan berpikir dia melakukan pemberontakan kepada kekaisaran Romawi, saudara. Itu yang dijebak, yang berusaha dilakukan oleh para ahli Taurat pada saat itu. Mereka berusaha, jadi apapun yang dikatakan Yesus itu bisa menjerat dia. Kalau kata Dono Kasino Indo dulu, maju kena, mundur kena. Jadi apapun jawabannya, serba salah. Pernah nggak dalam situasi seperti itu? Kita jawab iya, salah. Kita jawab tidak, salah. Saya sering mengalami itu Bapak Ibu ketika dipinjamin uang sama orang, saudara. Ketika orang mau minjam uang sama saya, itu kadang-kadang saya serba salah. Kalau saya bilang iya, saya ingat orang ini sudah 10 kali pinjam uang. Dan saya berpikir kalau terus saya iyakan, dia akan merasa saya sumber keuangannya. Tapi kalau saya berkata tidak, saya khawatir juga dia akan menyebarkan kemana-mana bahwa ternyata Pak Pendeta ini bukan orang yang baik hati. Dia tidak suka meminjamkan uang. Serba salah saudara. Tapi Yesus sangat berhikmat. Dia berkata, ayat 24, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya. Lalu mereka mengambil uang, suatu uang koin. Lalu Yesus mengangkat uang itu, ya di uang itu saudara. Ya saudara, ya oke. Ini uang saya. Kebetulan waktu itu uang dinar waktu itu ya saudara ya, dan gambar kaisar. Di sini ada gambar M. Tamrin saudara. Nah pada waktu itu
Yesus mengangkat uang itu dan dia berkata, gambar dan tulisan siapakah yang ada pada uang ini? Dan mereka berkata, gambar dan tulisan Kaisar. Maka Yesus berkata kepada mereka dan ke-25, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Menarik sekali, orang ahli Taurat tidak bertanya apa yang bisa kami berikan kepada Allah, tapi Yesus mengaitkannya, menambahkannya di sini. Orang ahli Taurat hanya bertanya apa yang wajib kami berikan kepada Kaisar, tapi ternyata Yesus tahu bagaimana menjawab dengan lebih bijak, yaitu dengan membandingkan persembahan kepada Kaisar dan persembahan kepada kerajaan Allah. Maka logika Yesus adalah ini. Karena uang ini adalah dibuat oleh Kaisar, diatur oleh Kaisar, di bawah kedaulatan Kaisar. Itulah sebabnya gambarnya dalam uang ini berarti ini milik Kaisar. Maka apa yang menjadi milik Kaisar, kembalikan kepada Kaisar. Seharusnya pada waktu itu, orang-orang Yahudi bertanya kepada mereka, kalau koin itu wajib kami berikan kepada Kaisar karena ada gambar Kaisar di situ, kalau begitu Tuhan Yesus, apa yang wajib kami berikan kepada Allah? Kan Yesus berkata di sini, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kami berikan kepada Allah. Mereka wajib memberikan uang kepada Kaisar karena di uang itu ada gambar Kaisar. Berarti apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Jawabannya, di mana gambar Allah ada? Diri kita. Amin saudara. Berarti yang bisa kita investasikan kepada kerajaan Allah ternyata bukan uang, saudara. Yang bisa kita investasikan kepada kerajaan Allah adalah our whole being. Seluruh keberadaan kita karena gambar Allah ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kapan uang itu menjadi berguna bagi kerajaan Allah ketika yang membawa uang itu sudah dipersembahkan kepada Allah. Kalau kemudian saya membawa uang kepada kerajaan Allah tapi diri saya belum dipersembahkan bagi Allah, itu tidak berguna bagi kerajaan Allah. Itu tidak termasuk dalam investasi kerajaan Allah. Dan saya percaya semua orang di ruangan ini, kita terus belajar mempersembahkan seluruh diri kita kepada Allah. Katakan amin, saudara. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan pada waktu saudara datang ke gereja ini, itu yang sedang kita lakukan. Saudara berkata, kalau kemudian Pak Pendeta, bagaimana secara aplikatif kita bisa memberikan gambar diri kita untuk dipersembahkan kepada Allah. Di dalam Matius pasal 22, Yesus menjelaskan itu secara gamblang. Dia berkata, hukum yang terutama dan pertama di dalam seluruh Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi cara kita mempersembahkan hidup kepada Allah adalah dengan cara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Perhatikan Bapak Ibu, menarik sekali di dalam Alkitab hanya dua hal yang boleh saudara kasihi. Hanya dua hal yang boleh saudara cintai. Yang pertama itu Allah, yang kedua itu sesama. Yang lain tidak boleh saudara cintai. Saudara tidak boleh cinta kepada uang karena Alkitab melarang itu. Menurut Alkitab yang boleh kita cintai hanya Allah dan hanya sesama. Karena uang bukan makhluk hidup, dia makhluk mati. Kita tidak boleh mencintai uang. Maka saudara yang kasih Tuhan, ini yang diajarkan oleh Yesus di sini. Kalau kita mau investasi ke dalam kerajaan Allah, jangan langsung berpikir tentang uang. Karena kemudian Bapak Ibu, orang-orang Yahudi pada waktu itu berpikir begitu. Dari mana kita tahu? Kalau kita lanjut ke Lukas pasal yang ke-21, masih dekat sekali di dalam persembahan seorang janda miskin.
Lukas pasal 21 ayat 1, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, waktu membaca kisah ini biasanya kita mengambil kisah ini untuk memotivasi jemaat untuk memberikan persembahan kepada gereja. Tapi tahukah saudara, ketika membaca sejarah di balik pasal ini, saudara akan bisa menangis, bisa bersedih, bisa meratap betapa kejamnya dunia ini. Pada waktu itu orang Romawi memajaki orang Yahudi dengan pajak yang sangat tinggi. Tapi ironisnya para pemuka agama di Bait Allah juga memajak orang-orang Yahudi dengan persembahan-persembahan yang tidak masuk akal. Dan mereka akan mengancam semua jemaat orang Yahudi, kalau engkau tidak mampu memberikan persembahan itu, engkau akan dikutuk, engkau akan terkutuk. Hasil tanahmu akan dikutuk. Sebagai jemaat biasa, kita akan ketakutan kalau diancam begitu. Janda Sarfat ini juga dimanipulasi oleh para pemuka agama pada saat itu. Sejarah di balik kisah ini sangat mengharukan. Bagaimana janda-janda orang miskin pada saat itu sebenarnya tidak mampu memberi, tapi oleh karena suatu manipulasi kata-kata dari para pemuka agama, akhirnya janda ini uang terakhir yang dia miliki, dia tidak tahu makan apa besok, tapi dia berikan persembahan itu karena dia takut kalau dia tidak kasih persembahan itu, dia akan terkutuk, saudara. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya Yesus berkata, persembahan terbesar diberikan oleh janda ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang kaya lain, mereka punya kekayaan 1 miliar yang mereka persembahkan di Bait Allah mungkin hanya 100.000. Berarti hanya 0,0001% dari kekayaan mereka. Tapi janda ini hanya punya uang 2 peser, itu sisa uangnya, berarti yang dia bawa 100%, bukan 0,01%. Itulah sebabnya Yesus berkata, perempuan ini membawa 100%, yang lainnya membawa 0,01%. Yang paling besar adalah janda ini. Bapak Ibu, kenapa janda ini dihargai Yesus paling tinggi? Karena janda ini bukan sedang memberi uang. Janda ini sedang memberi dirinya. Tuhan, kalau aku mati malam ini karena tidak punya uang, tidak apa-apa. Yang penting aku beri persembahan kepadamu. Orang ini sedang memberi dirinya. Janda ini memberi dirinya karena dia tahu gambar Allah ada di dalam dirinya. Amin, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita investasi pada kerajaan Allah dengan seluruh keberadaan kita, sehingga apapun yang kita bawa kemudian diterima oleh Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Kita tidak boleh seperti orang-orang Herodian, ahli Taurat, orang-orang Farisi tadi, seolah-olah jujur. Seolah-olah tulus. Jangan bersikap seperti itu. Katakan amin, saudara ya. Kalau selama ini kita bersikap seperti itu, mari kita berhenti. Karena Tuhan tidak dapat disogok oleh uang kita. Tuhan hanya disentuh hatinya oleh kasih kita. Jadi pada waktu kita datang kepada Allah, pastikan kita mengasihi Dia sepenuh hati kita. Kita tidak boleh mengasihi yang lain, saudara yang kasih Tuhan. Pastikan pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita tidak sedang mencintai uang. Karena pada waktu orang mencintai uang, dia tidak bisa mencintai Tuhan. Pada waktu orang mencintai jabatannya, dia tidak bisa mencintai Tuhan. Pada waktu orang mencintai, apalagi saudara, banyak hal di dunia ini bisa ditawarkan oleh dunia. Pada waktu kita mencintai hal-hal materi itu, pada waktu yang sama kita tidak bisa mencintai Tuhan. Maka pastikan pada waktu kita datang, kita membawa seluruh tubuh
jiwa, roh, segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap roh kita kepada Tuhan. Dan itulah investasi yang paling utama di dalam kerajaan Allah. Dan itu yang kita tuai nanti di akhir zaman. Katakan amin saudara. Kiranya hari ini saudara pulang dalam pekerjaan saudara pulang dengan sukacita, saudara percaya dan saudara menyadari bahwa kita adalah gambar Allah. Dan sekaligus kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin hari ini tidak memiliki uang yang banyak untuk dipersembahkan bagi gereja, maka saya berkata kepada saudara, keberadaanmu, hatimu, kasihmu, kalau engkau tidak punya apapun tapi engkau punya hidupmu, itu sudah cukup bagi Yesus. Itu sudah cukup bagi Tuhan. Jangan minder, jangan berhenti ke gereja hanya karena tidak punya uang persembahan. Karena pada waktu saya penelitian itu, saya sedih saudara. Bagaimana orang gak mau ke gereja karena gak punya uang persembahan. Seolah-olah persembahan kepada Tuhan hanya uang. Mari Bapak Ibu kita kuatkan siapapun mereka yang mungkin belakangan ini mempunyai sikap seperti itu. Kita ajarkan kepada mereka ayat ini. Bahwa persembahan kepada Allah itu adalah diri kita, karena diri kita ada gambar Allah di dalamnya. Supaya mereka semangat kembali datang ke gereja dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya berdoa setiap firman Tuhan yang sudah saudara dengar berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam perbuatan kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ya Tuhan, aku bermohon kepadamu, anak-anakmu, jemaatmu, umatmu, yang sudah engkau tebus di ruangan ini, gambarmu yang sudah ada di dalam diri kami, biarlah itu memancar, biarlah itu bersinar, sehingga pada waktu kami datang menghadapmu, keberadaan kami adalah tulus setulus-tulusnya, jujur sejujur-jujurnya. Tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi, tapi kami datang dengan sepenuh-penuhnya. Terima kasih Bapa, segala yang kami bawa di hadapanmu, baik itu talenta kami, kemampuan kami, uang kami, apapun yang kami persembahkan, biarlah itu berkenan kepadamu, karena itu semua datang dari hati kami yang sungguh-sungguh mengasihimu. Ampuni kami jika kami belum mampu mengasihimu dengan sempurna. Kiranya darahmu yang telah tercurah di atas kayu salib, itu yang terus membaharui, membersihkan kami, sehingga hari demi hari kami semakin murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah hati kami dan hidup kami. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan saudara. Amin Bapak Ibu semua. Amin, kita sudah diberkati oleh firman yang dibagikan oleh Pak Pendeta Joyman tadi. Terima kasih Pak Joyman. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga untuk firman hari ini. Ketulusan hati dan kemurnian. Apapun yang kita berikan Tuhan tahu. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita satukan kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Kami telah mendengarkan firman yang telah dibagikan oleh Bapak Pendeta Joyman tadi. Firman yang memberkati untuk kami semua tentunya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gambar-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus izinkan siang ini kami berikan yang terbaik. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Kau berkati setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sambil kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Terima kasih Yesus.
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Baik, selanjutnya kita dengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Joyman Waruwu atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir bersama kami dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 22 November 2024 jam 18 yang akan dilayani oleh Ibu Elsa Budiman dan Pastor Tommy Sanger. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 24 November 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragih. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Mingming. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Tony Huta Barat. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragih. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami dalam kelas pendalaman Alkitab setiap hari Kamis jam 1.15, bagian ke-8 tanggal 21 November 2024, dengan topik sakramen pernikahan. Spesial menyambut Natal, Mount Hermon Church mengadakan lomba nyanyi lagu Natal. Bagi Anda yang berminat silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church seperti yang tertera di flyer yang sudah dibagikan. Christmas Time with Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami di perayaan Natal tanggal 22 Desember 2024 dalam ibadah Minggu jam 10.30, 13.30, dan 15.30. Ayo ajak keluarga dan teman Anda. Kita rayakan dengan penuh sukacita. Di perayaan Natal nanti, kita juga akan ada sesi tukar kado sambil menikmati hidangan Natal ala buffet. Untuk acara tukar kado ini semua boleh ikutan, yaitu jemaat dan pengerja. Kadonya senilai minimum Rp50.000 dan tidak berupa makanan. Yuk bawa kado dan kita bikin Natal tahun ini jadi kenangan manis yang tak terlupakan. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Dan jumlah penerima hadiah di setiap sesi ibadah adalah sebanyak 3 orang. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk informasi. Mari Bapak Ibu saya undang sama-sama kita berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Dia besar,
Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan tadi, amin. Bapak Ibu, iya saya juga walaupun hanya sebagian tapi saya ya diberkati Bapak Ibu. Saya ingin tambahkan satu hal. Jadi memang benar manusia adalah gambaran Allah, amin Bapak Ibu, amin. Iya, makanya kita memberikan gambaran Allah itu kepada Allah. Dan itu adalah hidup kita. Tetapi juga banyak kali orang Kristen hanya ingat tentang kewajibannya memberikan kepada Allah. Tapi mereka juga sebenarnya harus sadar haknya sebagai anak Allah. Sebagai Allah kecil gitu Bapak Ibu. Apa haknya? Haknya kita punya ciri mujizat. Karena Allah itu maha kuasa. Maka kita juga gambaran Allah harus juga maha kuasa dong. Amin. Iya kan? Amin. Iya kan? Allah itu maha kasih. Maka hendaklah kita juga maha kasih. Karena kita gambaran Allah. Benar Bapak Ibu ya? Makanya gambaran Allah itu mari kita lihat dari dua sisi. Bukan hanya kewajiban tapi juga hak kita. Ciri kita sebagai Allah adalah maha kuasa, maha kasih. Dan hidup kita menjadi gambaran Allah di dunia ini. Amin Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Iya. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, benar Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini. Walaupun singkat, kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh pendeta Joyman Waruhu Tuhan. Berkati beliau dalam pelayanan yang semakin heran dan dahsyat untuk semakin membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan berkati istrinya, putrinya juga Tuhan agar mereka semuanya sehat. Amen. Dan juga mereka terus semakin mengasihi agar lewat kehidupan mereka itu menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Kristus ada di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati juga setiap kami yang hadir. Berikan kami kesehatan yang sempurna, sembuhkan kami dari yang sakit, batuk, pilek, demam, atau apapun Tuhan. Karena nama Yesus ada di atas segala nama penyakit kami, maka kami bisa percaya, kami berdoa, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati usaha pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami Tuhan, agar semuanya berhasil. Karena kami mengandalkan Tuhan Yesus yang maha kuasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, maka pekerjaan kami, pelayanan kami juga pelayanan yang dahsyat. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan Ratu Plaza ini yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Amen. Gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya selalu undang Yesus di dalam kehidupan kita. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Amen. Dan Ratu Plaza ini telah membuktikan Tuhan telah dibangkitkan dan hidup. Dan sekarang sudah mulai ramai kembali Tuhan. Dan akhir bulan ini dikatakan Pak Joni pemiliknya Tuhan bahwa seluruh lantai telah disewa. Dan kami juga berdoa agar juga banyak customer, banyak pengunjung Tuhan. Agar kembali Ratu Plaza ini menjadi ikon Jakarta. Amen. Diberkati juga Landmark yang telah mengundang Mount Hermon Church hadir. Beribadah 2 kali Tuhan. Maka Yesus hadir dan terbukti kebangkitan dan hidup juga terjadi pada Landmark. Landmark juga sudah mulai banyak orang yang menyewa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati pemiliknya, Pak Joni, Ibu Lydia, Ibu Shirley dan keluarga besar Onggo Tuhan. Agar mereka juga Tuhan diberkati, agar mereka juga menjadi kesaksian bahwa Yesus hadir di hidup mereka. Dan bagi yang belum percaya Yesus, jamah mereka, jumpai mereka Tuhan. Sehingga kami bisa bersama-sama di bumi dan juga bersama-sama di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati juga Presiden kami, pemimpin kami dan juga Wakil Presiden Tuhan Bapak Jenderal Prabowo Subianto Tuhan dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati Tuhan, berikan kesehatan sempurna dan juga tambah-tambahkan hikmat sehingga bisa memimpin Tuhan Indonesia masuk menjadi negara maju terbesar ekonominya keempat di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Janganlah perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.